Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Ramli, Ketua Sanggar Rosden Kota Singkawang yang beralamat di Jalan Suhada nomor 7, Roban, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Di sini saya sedikit menjelaskan sejak kelas 2 SD hingga dengan sekarang ini saya menekuni seni tari budaya daerah. Puncak paling gemilang yang saya rasakan menekuni seni tari budaya daerah ini adalah pada saat menjelang akhir tahun 1993, di mana saya ketika itu terpilih secara selektif lolos diikutsertakan pada turnamen Opros ke-105 di Pasadena, California, Amerika Serikat. Mengikut turnamen Opros tersebut, saya diberikan penghargaan dari Yayasan Bunga Nusantara selaku panitia gugus tugas Citra Nusantara 5 tanggal 2 Januari 1994. Diberikan oleh Nyonya D. Busnanil Arifin selaku penanggung jawab keikutsertaan Indonesia pada turnamen Opros ke-105 di Pasadena, Amerika. Sepulang dari Amerika pada tahun 1995, saya aktif menjalankan aktivitas Sanggar Seni Budaya Tari Daerah yang saat itu didirikan secara terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Kantor Kabupaten Sambas, tepatnya pada tanggal 28 Agustus 1995 dengan nama Organisasi Kesenian Putri dari Nandung. Pada tanggal 17 Februari 1997, saya mendirikan Rosden Club sebagai upaya mendorong bakat dan minat generasi muda di Kota Singkawang, Kabupaten Sambas ketika itu, agar bisa mencintai seni budaya daerah, pengembangan aktivitas mulai menyentuh seni musik, seni teater, aksesoris khas dan karya kreatif. Berselang 16 tahun kemudian, Rosden berubah nama menjadi Organisasi Kesenian Sanggar Rosden setelah sah terdaftar di Akta Notaris melalui Notaris Yudi Pribadi SH MKN nomor 2 tanggal 2 April 2016 hingga sekarang. Kegiatan yang akan saya ajukan pada EBK 2022 ini yaitu dokumentasi karya atau pengetahuan budaya kearifan lokal. Kegiatan tersebut berupa pendokumentasian tradisi saprahan sebagai upaya perlindungan dalam pemajuan kebudayaan. Tradisi saprahan tumbuh dan berkembang pada masyarakat Melayu di daerah pesisir Kalimantan Barat. Saprahan merupakan tradisi makan bersama dengan posisi duduk berhampar dalam sebuah barisan maupun berkelompok dengan makanan yang disajikan dalam satu wadah. Istilah saprahan merupakan diksi serapan dari bahasa Arab yaitu saprah yang berarti bulat atau bundar. Pada penyajian tradisi saprahan Melayu Sambas
biasanya disantap oleh 6 orang secara melingkar untuk setiap nampan kelompoknya, sebagai representasi dari rukun iman Islam. Lauk pauk yang dihidangkan di setiap nampan berjumlah 5 jenis menu sebagai referensi dari rukun Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi seprahan juga bermakna sebagai rasa kebersamaan, tenggang rasa, keramah tamahan, toleransi, dan rasa persatuan serta persaudaraan yang kuat antar masyarakat. Tradisi seprahan memiliki rangkaian aktivitas yang dilakukan secara bergotong royong untuk mempersiapkan hidangan. Di antaranya berpinjam, beramu, berpinjam pecah belah, bergiling, merancap, dan bersurung. Berpinjam merupakan aktivitas mengumpulkan kayu api. Beramu merupakan kegiatan mendirikan tempat yang akan dipergunakan dalam proses seprahan, seperti membuat taruk atau tenda, tungku api, tempat hiburan, dan pembuatan tempat lainnya yang diperlukan. Berpinjam pecah belah merupakan bagian mengumpulkan perlengkapan pecah belah seperti pinggan atau piring, sendok, dan lainnya. Bergiling merupakan kegiatan mengatur sajian makanan beserta susunan barang pecah belah yang akan digunakan sehingga menjadi sajian yang memiliki ciri khas. Bersurung merupakan kegiatan mengantarkan sajian ke hadapan tamu. Aktivitas tersebut merupakan tahapan kerja yang dilakukan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara bergotong royong dalam tradisi seprahan. Terdapat 3 sesi hidangan yang berbeda pada penyajian makanan dalam tradisi seprahan. Hidangan sesi pertama biasanya kesepakatan dari tuan rumah berupa nasi putih, lauk ikan asam pedas, sambal terasi, ayam, ikan asin, buah pisang raja atau pisang hijau. Bahkan juga ada yang ditambah dengan makanan khas encalo. Encalo ini merupakan sambal fermentasi dari udang halus. Sesi kedua berupa hidangan penutup, kue-kue manis dengan segelas kopi dalam ukuran gelas kecil yang akrab dengan istilah kopi mak-mak, kue bingke berendam, blodar, dan roti kap. Selanjutnya, sesi ketiga, hidangan yang disajikan yaitu air serbat. Air serbat ini berwarna merah yang berasal dari rempah-rempah. Air serbat disajikan sebagai tanda bahwa acara sudah berakhir dan ditutup dengan sholawat Nabi. Secara masif, masyarakat mengetahui tentang tradisi seprahan hanya sebagai momen makan bersama, namun tidak beserta proses dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, momentum dari prosesi tersebut
akan dikemas dalam sebuah film dokumenter yang berisikan tahapan-tahapan dan nilai budaya yang diimplementasikan oleh masyarakat dalam melaksanakan tradisi seprahan. Bentuk pendokumentasian tersebut berupa kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan publikasi dalam bentuk media digital atau audio visual, sehingga lebih mudah diakses masyarakat secara luas. Pendokumentasian tersebut dalam perencanaan akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 di Desa Setapuk, Singkawang Utara, Kalimantan Barat bersama tokoh masyarakat Pak Malik. Pengetahuan tradisional masyarakat khususnya para ibu-ibu rumah tangga. Selain itu dapat menjadi bahan pembelajaran bagi keberlangsungan regenerasi dalam melestarikan tradisi seprahan Melayu khususnya di daerah pesisir Kalimantan Barat. Demikian kegiatan yang akan saya ajukan pada EBK 2022 ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.